Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius D. Fakiri dan Aryo Korumaropen menyebutkan nomor urut 2 adalah pemberian dari Tuhan. Ini merupakan amanah dari rakyat Papua yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Mario Lensawaki, inilah informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius D. Fakiri dan Aryo Korumaropen menyebutkan nomor urut 2 adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu dirinya mengajak semua pihak, juga simpatisan Mario, untuk ciptakan pilkada damai. Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius Fakiri Aryo Korumaropen Mario serta Ben-Hur Tomimano Yeremias Bisai BTMYes mengikuti tahapan pencabutan nomor urut di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Papua pada Senin 23 September 2024. Dalam rapat pleno pencabutan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua, pasangan Mario mendapat nomor urut 2. Calon Gubernur Matius Fakiri dalam sambutan singkat yang menyampaikan mengucap syukur karena nomor 2 adalah pemberian Tuhan. Sehingga ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mari jalan bersama dalam menjaga Papua damai, tertib, dan tenang. Fakiri juga berpesan untuk menjaga kebersamaan dan menjaga toleransi, karena perbedaan adalah hal paling baik dan jangan karena perbedaan membuat masyarakat tidak tenang untuk hidup di tanah Papua. Mantan Kapolda Papua ini juga berharap agar Komisioner KPU Provinsi Papua bekerja dengan baik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Provinsi Papua. Mendukung untuk menjaga kedamaian dan ketertiban ketenangan tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. Tentunya lewat kesempatan yang baik ini saya berterima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kami nomor 2. Ya, baik para pendukung sekalian yang saya banggakan, Komisioner KPU. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Mendapatkan nomor urut 1, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai menyebutkan ini merupakan amanah rakyat Papua yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua yakni Ben-Hur Tomimano beserta Yeremias Bisai alias BTMYes resmi menempati nomor urut 1. Calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius D. Fakiri dan Aryo Korumaropen alias MDF-AR mendapat nomor urut 2. Ben-Hur Tomimano, calon gubernur Papua, dalam pidatonya usai prosesi penetapan nomor urut paslon, BT menyebutkan bahwa setelah semua mengetahui nomor urut yang ditetapkan, maka dia bersama wakilnya Yeremias Bisai dengan sangat bangga menerima nomor urut 1 ini. Baginya nomor ini bukan hanya simbol tetapi sebuah amanah rakyat yang mendiami Pulau Papua yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Ini akan menjadi bagian penting dalam perjanjian kami. Bagi kami nomor urut ini lebih dari sekedar angka. Ini adalah simbol dari perjuangan, komitmen dan pengabdian yang kami berikan untuk Papua. Apapun nomor yang diberikan kepada kami meyakini bahwa ini adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan kami akan melangkah dengan penuh keyakinan bahwa nomor ini membawa harapan. BTMYes percaya nomor urut bukan sekedar angka, melainkan sebuah pesan pada perjalanan panjang yang dilalui dalam bagian rencana Tuhan. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura periode 2024-2029 Abisai Rolo Rustam Saru secara resmi mendapatkan nomor urut 4 dalam pengundian dan penetapan nomor urut paslon kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024. Hasil tersebut berdasarkan agenda Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura di Gedung Papua Youth Kreatif pada Senin 23 September 2024. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Abisai Rolo Rustam Saru atau Aber Harus yang diusung 6 partai yaitu Partai PAN, Golkar, Perindo, PKB,
Gerakan Indonesia Raya dan Partai P3 secara resmi mendapatkan nomor urut 4. Hal itu disampaikan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura nomor urut 4, Abi Sairolo, mengatakan nomor urut 4 yang didapatkan merupakan nomor keberuntungan, di mana saat pendaftaran Aber harus pendaftaran terakhir atau pendaftaran keempat, sehingga pasangan Aber harus mengharapkan kepada para pendukung agar tetap bekerja untuk turun ke masyarakat mendengarkan aspirasinya. Jadi nomor 4 itu bersamaan dengan waktu kita mendaftar, kita tetap nomor 4. Jadi kita tetap nomor 4 mendaftar dan Tuhan kasih kita nomor 4 juga pada saat kita mencabut. Artinya bahwa kita tetap seperti itu. Ada di antara kandidat yang lain, ada yang mendaftar pertama mendapat nomor urut 2, ada yang mendaftar kedua mendapat nomor urut 3, ada yang mendaftar ketiga mendapat nomor urut 1, dan kita nomor 4 tetap mendapatkan nomor urut 4. Puji Tuhan. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Jayapura yang juga sebagai Sekretaris Tim Koalisi Abi Sairolo, Rustam Saru, saling mengatakan dari hasil pencabutan nomor urut dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Aber harus mendapat nomor 4. Tim koalisi akan terus memaksimalkan dukungan terhadap Abi Sairolo dan Rustam Saru untuk menang di Kota Jayapura. Ada kampanye damai, terus tahapan-tahapan kampanye yang diberikan kepada seluruh calon wali kota yang ada. Tentu nanti kita akan gunakan dengan baik, ya, bagaimana mesin partai yang ada dari partai pengusung ini untuk bisa memenangkan pasangan Abi Sairolo dengan Rustam Saru. Kepada seluruh kader partai, terutama partai pengusung Abi Sairolo, kami berharap bahwa mesin partai yang ada di sana, teman-teman yang ada di sana, agar memaksimalkan, lakukan konsolidasi terus-menerus. Ditambahkan saling bahwa Abi Sairolo merupakan putra terbaik dari Port Numbai dari seluruh kandidat paslon yang menjadi satu-satunya Ondo Afi yang ada di Kota Jayapura untuk memberikan jaminan keamanan buat masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, News Jayapura melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini.
Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga Kita tidak bisa masuk ke yang 30 tahun nanti dibuktikan. kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Tiga tidak Kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang api. Kalau terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. Pasangan calon Bupati Alpius Toam dan calon Wakil Bupati Giri Wijayantoro mendapatkan nomor urut 5. Menurut Alpius Toam bahwa makna nomor urut 5 adalah aura kebersamaan dan aura harmoni damai. Alpius mengartikan nomor urut 5 akan ada amanah bagi dirinya dan Giri Wijayantoro. Untuk di angka 5 tersebut yakni sebut saja sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kesejahteraan rakyat Kabupaten Jayapura menjadi amanah bagi kedua pasangan calon nomor urut 5 selama 5 tahun ke depan. Itu kami yang menentukan. Jadi kami ambil pas nomor 5. Sehingga yang terakhir dapat nomor 4 jadilah 1, 2 sampai 5. Itu artinya bahwa sedang ada amanah bagi kami. 5 itu bicara soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kesejahteraan bagi rakyat Kabupaten Jayapura itu menjadi amanah untuk kami akan usung dalam visi misi kami selama 5 tahun ke depan. Jayapura cerdas, Jayapura sehat, Jayapura bermartabat, Jayapura produktif. Ditambahkan Alpius, ketika Tuhan mengizinkan amanah ini, ia dan pasangannya akan merangkul semua tidak memandang siapapun orangnya termasuk paslon lain. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Papua mengungkap pelapor dugaan pemalsuan dokumen calon wakil gubernur Papua tidak memiliki legal standing atau dasar hukum. Berikut penjelasan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang. Juga bagaimana pengaturan pada pasal atau seluruh mekanisme yang ketika ada laporan yang disampaikan pada Bawaslu, maka laporan yang disampaikan tadi dalam waktu 2 hari setelah disampaikan laporan, kemudian lakukan kajian awal untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan materialnya. Nah, hasil dari kajian awal itu ternyata pelapor itu setelah dicek di DPT-nya, artinya hak pilih yang bersangkutan itu bukan berada di wilayah Provinsi Papua. Dan setelah dicek di Sidalih, ternyata yang bersangkutan pelapor itu adalah domisili di hak pilihnya berada di Provinsi Pegunungan, tepatnya di Yalimo. Jadi sebagaimana ketentuan Perpres nomor 8 tadi, maka yang bersangkutan tidak memiliki legal standing untuk melaporkan ya terkait dengan dugaan pelanggaran
pemalsuan dokumen tersebut. Guna memperkuat dan sinergitas bersama instansi terkait, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura melaksanakan rapat tim pengawasan orang asing Timpora Kota Jayapura di salah satu hotel pada Selasa 24 September 2024. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian Pasal 69 bahwa untuk melakukan pengawasan keimigrasi terhadap orang asing di wilayah Indonesia khususnya di Papua Kota Jayapura. Dalam rapat Timpora Kota Jayapura turut hadir berbagai instansi terkait guna membahas pengawasan orang asing yang masuk ke Indonesia khususnya di Papua Kota Jayapura, di mana keberadaan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen harus diwaspadai, dan pengawasan yang detail karena ada banyak yang ditemukan barang-barang terlarang seperti narkotika dan lainnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan melalui rapat Timpora Kota Jayapura ini agar terus aktif dalam berkolaborasi, bersinergi, serta memperkuat pengawasan orang asing untuk menegakkan hukum keimigrasian kepada warga negara asing yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia. Maaf apabila ada dalam penyambutan dan penyampaian ruangan ini hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya melakukan rapat Timpora bersama pada pagi hari ini. Sementara itu, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Ganda Samosir, mengatakan penegakan hukum di bidang keimigrasian yang sudah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat terus ditingkatkan seiring kemajuan era digitalisasi. Dalam bidang pengawasan orang asing, penegakan hukum di bidang keimigrasian selama ini sudah berjalan dengan baik, masih perlu ditingkatkan lagi seiring dengan kemajuan era digitalisasi sangat berpengaruh terhadap operandi baru yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, beserta anggota Timpora, kami sampaikan di sini Timpora itu ada beberapa macam, Bapak. Ada Timpora pusat, ada Timpora provinsi, ada Timpora kabupaten kota. Pihaknya berharap kepada seluruh perwakilan instansi yang hadir agar tetap terjalin sinergitas keimigrasian bersama stakeholder serta aparat penegak hukum demi tercapainya orang asing yang masuk khususnya di wilayah Kota Jayapura yang bermanfaat bagi negara Indonesia. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu,
bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Sudah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan aksi Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa yang kita bisa kena interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. it's beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Kane. 3 times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini.
mah pasti pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024 di Aula Youth Kreatif Kota Jayapura, Senin 23 September 2024. Keempat pasangan calon seusai hasil penetapan KPU hadir bersama tim pendukung memasuki gedung Youth Kreatif Hub yang merupakan tempat pengundian dan penetapan nomor urut masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024. Pendukung masing-masing pasangan calon bersorak memberikan dukungan dengan yel-yel sebelum rapat pleno dimulai. Rapat pleno terbuka yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Jayapura yaitu ditandai dengan pengetukan palu. Ketua KPU Kota Jayapura Martina Anggai menyampaikan saat membuka rapat pleno terbuka bagi tahapan pengundian nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura merupakan bagian dari tahapan pemilihan kepala daerah. Mekanisme pengundian nomor urut dilakukan dengan sistem pengambilan nomor antrian dengan nomor terkecil yang akan mengambil nomor urut terlebih dahulu. Pasangan calon antrian pertama Frans PK Mansur disusul oleh Boy Markus Dawir Dipo Wibowo, diikuti Abisai Rolo Rustam Saru dan dilanjutkan Joni Banwaro Darwis Masi. Kota dan wakil wali kota yang adalah bagian dari tahapan pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pemilihan kepala daerah tahun 2024 dinyatakan dibuka. Dalam pencabutan nomor urut, pasangan Frans PK Mansur mendapatkan nomor urut 1, pasangan Joni Banwaro Darwis Masi mendapat nomor urut 2, Boy Markus Dawir Dipo Wibowo mendapat nomor urut 3, dan nomor urut 4 dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura Abisai Rolo Rustam Saru. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut paslon tersebut dituangkan dalam berita acara KPU Kota Jayapura nomor 317-0.2.3 garis datar BA-9171-2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Hal tersebut juga ditetapkan dengan keputusan KPU Kota Jayapura nomor 277 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Jayapura tahun 2024. Acara pengundian dan penetapan nomor urut tersebut berlangsung lancar dan tertib tanpa adanya gangguan atau kendala dari para pendukung masing-masing pasangan calon. Selanjutnya memasuki tahapan kampanye akan segera dimulai menuju Pilkada Kota Jayapura tahun 2024. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews Jayapura melaporkan. Pasangan Albius Toam dan Giri Wijayantoro tampak kompak bersama menghadiri rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut. Pasangan Algito dengan tim Koalisi Transformasi Jayapura Maju tiba sesuai waktu yang ditentukan pihak penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura. Setelah pengisian daftar tamu, pasangan Albius Toam dan Giri Wijayantoro diarahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Kurang lebih sekitar pukul 17.30 acara pleno terbuka pencabutan nomor urut diawali dengan doa, kemudian lanjut dengan sambutan. Selanjutnya pencabutan nomor urut oleh kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Jayapura. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Mariolen Sawaki undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.